pastilah nanti tidak mungkin kita akan bisa menggapai tujuan kita. Dan maaf, ilmu ini, kitab ini juga akan diberikan pembanding atau muqorin. Kalau ini adalah wanita yang dirindu surga. Kok pas ya Ustadz ya? Kitab yang surga warnanya pink loh Bun. Terus ini kitab satunya Ustadz. Nah pembandingnya adalah Nisa'u ahlin nar, wanita di ambang neraka. Cuman saya sampaikan di belakang aja ini Mbak Cita. Yeah. Biasanya kalau bunda-bunda muslimah itu ketika ngaji wanita yang dirindu surga semangat dan yang hadir banyak seperti pagi hari ini. Okay. Tapi giliran nanti wanita di ambang neraka absen kabeh. Karena rumongso. Kan bagus itu, indikasi yang bagus ya. Ustaz. Orang itu kalau ngaji Bun dan dia tersindir, kemudian dia merasa kok aku banget ya ini. Dalam konteks kejelekan, Anda beruntung. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, jika kalian membaca Al-Quran dan menemukan hal-hal yang baik, kalau kalian kepingin menangis saat membaca Al-Quran, maka kalian harus yakin bahwa itu bukan aku. Ketika ada ahli surga dijelaskan, kemudian kita mengatakan, ya Allah jangan-jangan ini bukan aku. Anda nangis pasti. Tapi ketika ada ahli neraka dijelaskan sama Allah di Quran, kata Imam Ghazali, yakinkan bahwa itu kamu. Ya Allah, jangan-jangan yang dijelaskan ahli neraka ini aku. Anda akan menangis. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda merasa Anda menjadi ahli neraka, Anda belum tentu masuk neraka kok. Bahkan ketika Anda merasa jelek dan sesungguhnya pantas masuk neraka, ada waktu untuk perbaikan-perbaikan. Tapi kalau Anda terlalu pede dengan surga, akan membuat Anda ujub dengan amal Anda, bangga. Yang pada gilirannya riya, pada gilirannya sombong. Contohnya, orang-orang surga itu nanti akan diberikan rumah-rumah yang indah, kursi-kursi yang empuk, kasur-kasur yang empuk, buah-buahan yang lengkap. Dan ciri-ciri ahli surga itu ahli sholat, ahli sholawat, ahli sedekah. Terus kita merasa, udah aku banget ini. Anda tidak ada perbaikan. Justru tujuannya pengajian seperti ini agar kita itu terus mendapatkan kritikan-kritikan, masukan-masukan. Setiap kali ada masukan yang itu menuju perbaikan dalam kehidupan kita, maka masukan itu menjadi rizki yang terbesar dalam hidup kita. Sami njenengan sedaya maca Quran salah ditegur ambek wong. Itu rizki besar Ibu. Kita itu mau menuju kebenaran, di tengah proses kebenaran salah. Ono sing gelem ngilingno, negur niku rizki gede niku Bu. Dan Anda wajib bersyukur. Kayak dulu Mbak Cita, kata mbah-mbah dulu, kalau ada ngaji ditegur itu, besoknya bikin kue. Diberikan kepada yang negur itu. Masya Allah. Kalau sekarang Ustaz? Sekarang? Nyatatus. Jangan. Kira iso nyala-nyala no. Gitu Ustaz. Jadi kita itu ditegur dalam kebaikan itu Masya Allah Bunda, itu rezeki loh Bunda. Jadi diantar kuenya, ini kue apa? Ucapan terima kasih, kemarin saya ditegur, sekarang saya berubah baik. Nah Mbak Cita dan Bunda-Bunda Yasmin, kemudian apa yang akan kita bahas ini nanti? Saya akan bacakan sedikit kisi-kisinya, supaya gambaran ke depan kita akan bisa tahu sesungguhnya apa yang akan dibaca. Iya. Pertama nanti Mbak Cita kita akan berbicara tentang siapa mayoritas penghuni surga itu. Tentu yang ada di dalam sini bukan karangan saya Bunda. Ini semua ada ayatnya dan ada hadisnya. Karena surga ini urusan ghaib. Tidak mungkin saya bisa mengatakan surga itu seperti ini tanpa informasi dari Quran maupun hadis. Kemudian kita bicara nanti tentang wanita-wanita yang dijanjikan surga oleh Allah. Salah satunya adalah Sarah, istri Ibrahim. Sudah kenal Sarah belum? Sarah yang mana yang dikenal sama bunda-bunda ini? Sarahnya Dul dah Bu. Aneh sekali Bunda. Sarah ini adalah profil wanita surga. Bagaimana mungkin muslimah yang ingin masuk surga tapi nggak kenal Sarah? Itu loh. Jadi kan ini kan sebagai apa ya? Tamparan keras untuk kita. Ibu kenal Syahrini? Kenal. Dia yang tidak kenal saya. Kita kenal dia.
Sampai umurnya juga tahu, terus suaminya namanya tahu, rumahnya berapa apalagi tahu. Ustadz, kalau di haram itu biasanya Syahrini Iya. gitu. Ya Neng Pipa ya. Nah, begini Bunda, apa salah mengenal artis kita? Enggak salah. Apa salah mengenal idola kita? Ada bunda-bunda yang mengidolakan Mbak Cita, enggak salah. Tapi akan salah ketika Anda mengidolakan dalam konteks dunia, tapi contoh surga Anda tidak kenal. Enggak adil sayang. Enggak adil Bunda. Oke cinta. Harus adil ya Bun. Bunda boleh mengenal siapapun di dunia ini. Boleh ngefans sama siapapun. Artis manapun silahkan. Tapi jangan lupakan ada artis surga kita yang harus kita kenal. Karena tanpa mengenal itu, kita tidak bisa mencontoh. Dan tanpa mencontoh, tidak mungkin kita akan mengikuti jejaknya. Nanti saya katakan, Ibu Sarah ini sudah wafat Bunda. Tapi Sarah modern akan muncul kembali. Dan saya berharap Sarah modern itu yang ada di hadapan saya ini. Amin. Karena mau diduakan kan, ditinggal menikah lagi sama Ibrahim. Itu dalam tanda kutip Ustadz. Jangan suudzon dulu. Ada pendekatan yang luar biasa nanti ya. Jadi sebenarnya ngaji kita nanti juga agak-agak sensitif loh Bunda ya. Iya, sangat. Siapkan mentalnya. Yang kedua ada profil Asiyah, istri Fir'aun. Ada lagi Fatimah binti Muhammad. Tentu ada Ibunda Khadijah juga, ada Ummul Mukminin Khadijah, ada Ibunda Aisyah diceritakan, dan istri-istri Rasulullah semua. Nanti kita mix dengan satu buku yang bisa menopang ini, yaitu Bilik-bilik cinta Rasulullah. Masya Allah. Bilik cinta Rasulullah. Bilik itu kan kamar ya Ustaz? Iya, kamar tapi kecil. Ya. Ini besar itu lapangan. Ada yang lebih besar lagi Ustaz. Apa? Alun-alun. Baik, kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana peristiwa dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah. Karena ketika kita meneliti, ada khususnya pernikahan Rasulullah bahwa di dalam Al-Quran itu kan laki-laki hanya maksimal boleh menikah berapa Bunda? 4. Sepakat ya? Enggak. Ya, Quran kan ini, iya. Quran. Tapi Rasulullah 12. Maka bukan sebagai sunnah, tapi khususiyah. Kita harus belajar itu, jangan semua perilaku Rasulullah dianggap sunnah. Ya, wong situ ente. Nah, kenapa harus 12 Bunda? Kenapa enggak 11, 9? Karena 12 istri Rasulullah itu mencerminkan karakter istri-istri umatnya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Nanti saya beber itu rahasianya. Jadi ada istri Rasulullah yang pencemburu itu ada. Nanti pada saat kita membahasnya kita ungkap. Berarti nanti ada istrinya umat Rasulullah itu yang pencemburu ada. Maaf, ada yang senang belanja. Ada istri Nabi yang senang belanja. Ada lagi yang senang keluar rumah tanpa sepengetahuan suami. Ibunda Hafsah itu sering begitu. Akhirnya dicerai. Tapi dirujuk. Yang tidak bisa ditiru adalah Ibunda Khadijah, satu-satunya istri Rasulullah. Dan sesungguhnya istri Rasulullah hanya satu, ya Khadijah itu. Yang lain penggantinya Ibu Khadijah. Karena pada saat menikah dengan Ibu Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan siapapun, baru menikah dengan wanita lain ketika ibunda sudah wafat. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu bisa bilang kepada suami setelah pengajian ini selesai, Papa, kalau Papa pengen sunnah, ikuti Rasulullah. Tidak pernah menikah dengan siapapun saat menikah dengan istri yang pertama. Baru ketika Rasulullah istri pertama wafat, menikah lagi dengan istri-istri berikutnya. Jadi Papa tolong jangan menikah lagi ketika Mama masih hidup, alias langkai mayat Mama. Kelihatannya Tapi gini Ustaz, haru apa terkecoh tadi? Masalah menikah lebih dari satu itu, saya pribadi nih Bunda, saya sangat setuju. Saya setuju poligami. Luar biasa. Setuju. Asal bukan suami saya. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian kita akan berbicara juga tentang Hafsah. Yang saya ceritakan tadi, istri Nabi Hafsah. Ada lagi bukan istri Nabi tapi seorang wanita yang luar biasa. Namanya Al-Ghumaisah binti Malhan. Ada lagi Ibunda Ummu Aiman.
Anda harus mengenal ini semua, ibunda-bunda. Tidak boleh kita nggak mengenal ini. Ini orang surga semua. Ada lagi Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini juga tentang ciri-ciri atau sifat wanita surga. Disebut dengan al-huril ain. Tahu hurun ain? Dalam Al-Quran kan ada bidadari. Jadi nanti istri-istri atau wanita-wanita yang baik itu disulap menjadi bidadari. Bahkan lebih mulia dari bidadari. Masya Allah. Tapi kemarin ada pertanyaan Mbak Cita. Oh Ustadz, apakah sama keadaan fisik manusia di dunia ini dengan surga? Jawabannya tidak. Ada yang sama, ada yang tidak. Yang berubah ini adalah satu, umurnya. Nanti dijelaskan. Yang kedua, maaf, postur tubuhnya. Umurnya akan dimudahkan oleh Allah 30 tahun. Walaupun wafatnya itu usia 70 tahun, 80 tahun, tapi nanti di surga dijadikan 30 tahun. Khusus fisik, maaf bunda, akan dilangsingkan oleh Allah idealnya manusia di dunia ini. Jadi ini kan sebagai motivasi, jangan sibuk untuk melangsingkan badan di dunia. Karena kalau Anda sekarang ahli sholat, ahli ibadah, taat kepada suami, kalau Anda masuk surga nanti jelas badannya akan dilangsingkan oleh Allah. Gemukin terus bun, gemukin, ntar juga langsing-langsing sendiri kalau masuk surga. Kalau masuk makanya kita ikhtiar. Nah, kalau Anda sekarang langsing, sementara di surga itu langsing, Anda tidak akan punya pengalaman gemuk. Itu ini baru ini masukan dari saya. Iya, iya. Terus adapun yang tidak berubah itu adalah genetik dan fis. Wajah tidak akan berubah. Karena kalau berubah, orang tidak akan mungkin mengenali kita di surga. Sama. Umur tambah muda, badan tambah langsing, tapi wajah tetap. Hanya dipoles oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bukan luarnya, di dalamnya yang dikenal dengan inner beauty itu. Ya, berarti cantik dalamnya. Ini informasi sekilas saja dari saya tentang surga. Jadi ibu-ibu tidak usah sibuk terlalu melangsingkan tubuh sampai ya, yang penting sehat ya. Karena hari ini banyak pria-pria itu juga sindrom yang gemuk. Salah satunya adalah yang di hadapan ibu-ibu ini. Saya paling suka dengan yang gemuk. Tidak apa-apa Ustadz, biar nanti punya pengalaman bahwa pernah gemuk. Nanti di surga kan Ustadz juga langsing. Iya. Kemudian ada lagi tentang tingkatan bidadari. Bagaimana pertemuan dengan bidadari, bagaimana gambaran bidadari, bagaimana nyanyian bidadari, bagaimana penciptaan bidadari, Masya Allah. Kemudian bagaimana nanti makan-makan di surga, minum-minum di surga, di tepi sungai. Bagaimana kita bersenandung nanti di surga, Masya Allah. Dan ini ada tema yang luar biasa, dan menurut saya sangat menarik, bagaimana bersetubuh dengan bidadari. Kemudian berapa bidadari yang menemani di surga nanti. Terus bagaimana posisi istri itu saat ada bidadari. Semua dibongkar, dikupas tuntas dalam kitab ini bunda. Ada nanti menikah dengan bidadari, kemudian ada syair bidadari, senandung bidadari, dan banyak-banyak yang lain terkait dengan pernak-pernik bidadari. Bagaimana merasakan kenikmatan hidup di surga. Seperti dikatakan di beberapa hadis itu bahwa orang kalau berhubungan itu akan mengalami orgasme itu hanya beberapa detik saja. Tak ngedok. Tapi dalam hadis di surga akan merasakan kepuasan itu sampai 70 tahun tidak akan hilang rasanya itu. Bagaimana Anda mengorbankan kenikmatan yang hakiki dan selamanya itu dengan kenikmatan yang sementara saja. Ini kisi-kisi kitab wanita yang dirindu surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga semua yang menonton acara ini, baik yang offline maupun online, menjadi bagian dari wanita-wanita yang dirindu surga. Amin. Dan bapak-bapak para suami juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri solihah, istri-istri yang benar-benar bisa menyejukkan hati suami. Istri yang